Halo sahabat Horror Movie, semoga dalam keadaan sehat ya. Pada part sebelumnya diceritakan, Jin diberikan sebuah hadiah dari kakak ketiganya yang bernama Mary, dan hadiah tersebut adalah Phoenix Heart. Part kedua diambil dari light novel bab 5 sampai dengan 7. Kakak ketiga Jin, Mary Rankandel, saat ini berusia 19 tahun. Dia dikenal di seluruh dunia sebagai Stormwind Mary. Dalam sejarah 1000 tahun klan Rakandel, tidak ada seorang anak pun yang gagal menjadi kesatria bintang 1 sebelum mencapai usia 14 tahun. Pada usia 16 tahun, sebagian besar akan menjadi kesatria bintang 3 dan rata-rata akan menjadi bintang 5 sebelum usianya 20 tahun. Kasus Mary benar-benar kebalikan dari Jin pada masa lalu. Dia melampaui norma klan Rakandel, sementara Jin menjadi kesatria bintang 1 pada usia 25 tahun. Ia mencapai prestasi yang sama pada usia 12 tahun dan sudah menjadi kesatria bintang 5 pada usia 16 tahun. Apalagi dia saat ini adalah seorang kesatria bintang 6. Meskipun belum berusia 20 tahun, ia mencapai tahap yang hanya bisa diimpikan oleh kebanyakan orang di seluruh dunia. Terlepas dari bakatnya, Mary adalah salah satu dari sedikit orang yang telah menunjukkan niat baik dan kasih terhadap Jin di kehidupan sebelumnya. Dia mungkin memiliki 1 atau 2 skrup longgar di kepalanya, tapi dia memberiku hadiah yang luar biasa. Jin baru saja mulai frustasi dengan kecepatan pertumbuhan Jin yang lambat. 1 bulan telah berlalu sejak Chiron meninggalkan Storm Castle. Selama waktu itu, bau Phoenix Heart yang ditemukan di dapur telah menyebar ke seluruh kastil. Selain itu, beberapa koridor dan aula di dekat dapur sangat panas karena panas khusus yang dikeluarkan oleh Phoenix Heart. Tuan muda, dalam beberapa jam Anda akhirnya bisa makan jantungnya. Kerja bagus, menunggu dengan sabar sampai sekarang. Jin mengangguk dengan penuh semangat saat matanya berbinar. Pemberian Mary membutuhkan 1 bulan untuk bisa matang sepenuhnya. Gilly tidak bisa tidur nyenyak selama sebulan ini karena dia sibuk mendidikan Phoenix Heart untuk tuan mudanya. Namun demikian, dia sangat gembira. Kebahagiaan Jin adalah kebahagiaannya. Seorang pengasuh dalam klan ini bertanggung jawab atas pertumbuhan anak Rakandel. Dan masa depan mereka sangat bergantung pada seberapa kuat dan dapat diandalkannya anak itu. Karena tradisi ini, Jin merasa bersalah terhadap Gilly. Dalam kehidupan sebelumnya, kehidupan pengasuhnya memburuk setelah dia diusir dari klan. Masa depannya suram dan gaya hidupnya benar-benar hancur. Anda mungkin tidak menyadarinya, Tuan muda, tapi Phoenix Heart adalah ramuan yang sangat efektif untuk anak-anak. Anda dapat meningkatkan toleransi terhadap api hanya dengan memakannya di usia muda. Lady Mary telah memberimu hadiah yang benar-benar tak ternilai, ungkap Gilly. Jin jauh lebih tahu tentang Phoenix Heart daripada Gilly, tapi dia berpura-pura tertarik dengan penjelasannya. Dia telah mempelajari tentang Phoenix Heart tanpa henti selama tahun-tahun ketika dia melatih sihirnya. Namun Jin tidak melakukan penelitian tentang ini saat itu karena Jin ingin memakannya, tetapi karena Jin ingin mempelajari ciri-ciri burung Phoenix Heart sebagai penyihir. Memanggil burung Phoenix adalah impian setiap penyihir, tapi Jin telah meninggal tepat sebelum menjadi penyihir bintang 6, tahap di mana seorang akhirnya dapat memanggil burung yang dimaksud. Tentu saja aku menyembunyikan mata saat pertama kali melihat genangan darah di dalam kotak. Tapi setelah aku menyadari itu adalah produk tak ternilai yang bahkan keluarga kekaisaran Vermont tidak dapat dengan mudah mendapatkannya. Saat Gilly melanjutkan komentarnya yang panjang, Jin mulai memikirkan burung Phoenix. Dia tidak bisa menunggu sampai akhirnya dia bisa memanggil satu selama hidup ini. Mempelajari sihir sebagai Rakandel sangat dilarang, tetapi Jin tidak pernah menyerah. Selama dia tidak tertangkap, semuanya akan berhasil. Selain itu, jika dia mendapatkan kekuatan dan pengaruh yang tak tertandingi, atau jika dia memiliki pembenaran yang cukup baik, maka tidak masalah bahkan jika dia ketahuan. Seni bela diri dan sihir, gaya hidup dan jalan yang mencakup kedua aspek itu.
pendekar pedang ajaib. Untuk menjadi pendekar pedang ajaib, Jin siap menanggung segala kesulitan. Winnicott sudah siap, aroma yang kuat dan kaya mulai menyebar ke seluruh kastil. Aku harus menyiapkan makananmu, jadi turunlah sebentar lagi Tuan Muda. Gili keluar dari kamar, bersenandung dan melompat kegirangan saat pintu tetap terbuka. Begitu dia meninggalkan bidang penglihatannya, desahan dalam keluar dalam mulut Jin. Berhentilah berkeliaran di sekitarku, itu menjengkelkan. Oke. Si kembar Tona telah berlama-lama di luar ruangan sejak beberapa waktu yang lalu. Begitu Gili pergi, mereka berdiri di dekat pintu masuk, dekat pintu dan melirik ke arah adik bungsu mereka. Jin tertawa kecil ketika dia melihat si kembar meneteskan air liur karena baunya. Ya ampun, lihat anak-anak nakal kecil yang lucu ini. Ketika dia memberi isyarat kepada mereka untuk mendekat dengan jarinya, si kembar Tona berlari ke dalam ruangan. Mengapa kamu di sini? Jin bertanya kepada mereka dengan dingin, meskipun tahu betul bahwa mereka ada di sini untuk Winnicott. Si kembar Tona menggeliat dan canggung, seolah mereka sangat ingin pergi ke kamar mandi. Mereka ingin meminta Jin untuk membagikan sebagian dari Winnicott, tetapi terlalu takut untuk melakukannya karena pemukulan bulan lalu dan omelan ayah mereka telah membuat mereka trauma. Jin merasa situasi ini cukup menghibur. Dalam kehidupan sebelumnya, si kembar Tona akan selalu mencuri sesuatu darinya atau memukulinya jika dia menabrak mereka di lorong. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang berhati-hati pada sekarang ini. Mereka mungkin diperintahkan oleh Emma untuk meyakinkan Jin untuk berbagi Winnicott dengan mereka. Emma Niltro. Sama seperti Gili, dia adalah seorang pengasuh yang tinggal di kastil. Dia bertanggung jawab atas pertumbuhan si kembar Tona. Namun tidak seperti Gili yang telah meninggal dengan kematian dan mengerikan selama kehidupan pertama Jin. Emma telah hidup mewah berkat si kembar Tona yang kaya. Meskipun menjadi pembunuh gila, Daytona dan Haytona tidak pernah melupakan Emma dan merawatnya dengan baik. Tapi itu semua adalah bagian dari rencananya. Jika Gili adalah tipe orang yang membesarkan anak dengan cinta dan kasih sayang, Emma adalah tipe yang membesarkan mereka dengan pendekatan wortel dan tongkat. Dia tidak pernah mengajarkan konsep kembar Tona seperti tidak mementingkan diri sendiri atau moralitas. Sejujurnya kedua konsep itu tidak terlalu berguna di klan Rakandel karena musuh bisa memanfaatkannya. Tetapi Jin masih percaya bahwa ajaran Emma telah menyimpang. Dia adalah pengaruh terbesar pada asuhan si kembar Tona dan merupakan penyebab karakter bengkok mereka. Kamu lihat Winnick itu bukanlah terlalu banyak untuk dimakan sendiri, ungkap si kembar Tona. Sup Winnicott, bisakah kamu berbagi dengan kami? Jika tidak, kita akan dimarahi oleh Emma. Bantulah kami, saudara. Sepertinya mereka lebih takut pada Emma daripada aku. Jin mencibir sambil berpikir sendiri. Aku tidak mau. Tolong. Kami memohon padamu. Si kembar Tona hampir menangis, tetapi Jin tidak memiliki sedikit pun simpati untuk mereka di dalam hatinya. Jin sudah tahu bahwa keluarga sudah terbiasa dengan pendekatan seperti ini. Jadi dia berencana membuat mereka melakukan pekerjaan yang melelahkan secara fisik sebagai imbalan sup Winnicott. Jika kamu mau sejauh itu, maka aku tidak akan menolak, tapi aku punya syarat, ungkap Jin. Oh, ada apa? Apa itu? Ingat kuburan yang kubuat? Si kembar Tona bergidik dan menjadi pucat mendengar kata kuburan. Kenangan tentang dihajar dan ditinggalkan di tengah hujan di depan kuburan telah muncul kembali. Jika kalian memperhatikan dengan cermat, ada lubang kecil di balik kuburan itu. Ya, seperti liang. Aku ingin kalian berdua menggali lubang itu dan membuatnya lebih dalam. Kalian punya waktu sampai malam tiba. Tentu saja, kamu tidak bisa istirahat sama sekali. Tugas yang diberikan Jin kepada saudara laki-lakinya yang berusia 9 tahun sebenarnya hanya membuat lubang. Sebenarnya hanya membuang-buang waktu. Mengapa kita perlu menggali di sana?
Aku ingin mengubur burung yang kalian berdua bunuh di lubang yang lebih dalam dan memberikannya kuburan yang lebih baik. Si kembar kehilangan kekuatan di kaki mereka dan merasakan mereka terhuyung-huyung. Namun jika mereka tidak harus menghadapi saudara mereka yang menakutkan dalam pertarungan lain dan bisa makan sup Winecard dengan tugas yang remeh, maka mereka tidak akan mengeluh. Seberapa dalam yang perlu kita gali? Sudah kubilang untuk menggali sampai malam tiba tanpa istirahat, bukan? Baik, jadi jika kami menggali sampai saat itu, kamu akan berbagi sup Winecard dengan kami? Tentu saja, tetapi kalian harus melakukan yang terbaik. Jika aku tidak puas dengan kedalaman lubangnya, perjanjian ini tidak valid. Ngomong-ngomong, ada banyak skop di gudang. Kamu harus menggunakan itu. Si kembar mengangguk dengan penuh semangat dan segera berangkat untuk memulai pekerjaan mereka. Saat si kembar Tona sedang menyekop di halaman belakang, Jin sedang makan sup Winecard di meja makan. Apa itu enak, Tuan Muda? Gili bertanya saat dia melihat Jin dengan riang menyeruput makanan. Dia mengira Jin senang karena supnya yang enak. Yah, ini sangat enak. Ada lebih dari cukup untuk bertahan selama 3 hari. Jadi jangan ragu untuk bertanya apakah Anda ingin 1 porsi lagi. Dengan setiap sendok masuk ke tenggorokannya, Jin bisa merasakan tulang dan kulitnya menjadi kokoh. Jika dia makan sup selama 3 hari, afinitas dan ketahanannya terhadap api akan meningkat secara substansial. Namun Jin tidak tersenyum lebar karena Winecard. Dalam beberapa hari aku akan memiliki akses ke buku besar rahasia. Tempat di mana si kembar Tona menggali di belakang kuburan burung. Meski baru berusia 9 tahun, kemampuan fisik si kembar masih jauh di atas rata-rata karena mereka berasal dari garis keturunan Rakandal. Para Rakandal memiliki tubuh khusus seolah-olah mereka telah diberkati oleh surga. Jadi jika si kembar terus menggali sampai malam dengan menggunakan tubuh mereka yang diberkati, lubang itu akan mencapai dinding bawah tanah. Tapi mereka tidak akan tahu apakah itu dinding atau hanya batu besar yang keras. Di bawah Storm Castle adalah area bawah tanah rahasia di mana beberapa kesalahan klan Rakandal disembunyikan. Buku-buku rahasia klan lain. Rakandal telah menaklukkan dan menghancurkan klan lain sepanjang sejarah mereka. Selama perang ini, mereka akan mencuri buku, gulungan, dan catatan rahasia musuh mereka. Jin tidak akan dapat dengan mudah menyusup ke area bawah tanah hanya karena si kembar Tona menggali hingga tembok. Dia harus berurusan dengan 2 instalasi pelindung yang mengusir orang luar terlebih dahulu. Tapi Jin sudah tahu cara menonaktifkannya. Dia secara teknis tinggal di klan Rakandal selama 25 tahun selama kehidupan sebelumnya. Meskipun diperlakukan lebih buruk daripada serangga, dia telah mengambil beberapa informasi dan beberapa trik di sana-sini dalam klan. Aku akan mempelajari buku-buku itu sampai aku meninggalkan kastil ini. Jin telah mengosongkan 2 mangkuk sup untuk makan malam. Gili, ya Tuan Muda, bisakah kamu berbagi sup Winecard dengan si kembar saat malam tiba? Berapa yang harus kuberikan pada mereka? Masing-masing 1 sendok, ungkap Jin. Sesendok? Mengapa repot-repot berbagi dengan mereka dalam kasus itu? Kamu harus makan semuanya sendiri. Aku harus menepati janjiku. Jika mereka mengeluh tentang hal itu dan meminta lebih banyak, beritahu mereka bahwa Jin mengatakan ini. Jin akan menunjukkan kepada mereka betapa baik dan lembutnya Emma dibandingkan dengan Jin. Gili tersenyum canggung saat membungkuk padanya. Tuan Muda Jin, apakah kekejaman klan sudah mulai mempengaruhinya? Dia masih terlalu muda untuk bertingkah seperti ini. Saat senyum masamnya berubah menjadi ekspresi pahit, Jin memeluk Gili. Kakak perempuan Mary memberiku hati demi diriku, dan Gili dengan hati-hati menyiapkan sup selama sebulan penuh dengan puluhan malam tanpa tidur. Jin tidak ingin berbagi makanan yang begitu berharga dengan para idiot itu. Meskipun basah kuyup karena hujan, si kembar terus menyekop tanah. Mereka mencapai tembok bawah tanah sekitar tengah malam. Saat itulah mereka akhirnya berhenti menggali. Sesendok, 1 sendok saja, itu tidak adil. Kami menggali tanah sepanjang hari.
Kembar Tona terlambat menyadari bahwa mereka belum memutuskan jumlah yang tepat selama kesepakatan mereka dengan jin, dan sangat marah dengan apa yang disebut hadiah. Namun mereka tidak bisa menyuarakan rasa frustasi mereka terlalu lama, karena jin memelototi mereka seolah menyuruh mereka untuk menikmati sesendok dengan rasa syukur. Kalian anak nakal, jika seorang bisa mendapatkan sendok sup vinegar dengan 1 hari menyekop, kebanyakan orang di seluruh dunia akan berlari ke arahku. Jin benar-benar percaya bahwa si kembar harus sangat bersyukur kepada sesendok sup darinya. Keesokan paginya, Jin pergi ke lubang yang digali si kembar Tona. Tampaknya si kembar tidak menggunakan trik-trik kecil. Mereka telah menggali lubang itu dengan cukup serius. Di dalam lubang yang dalam, Jin bisa melihat dinding batu keemasan di sisi bawah. Saat ini ada 7 kesatria penjaga, 2 pengasuh, dan selusin pelayan di kastil. Tentu saja si kembar Tona juga ada di sini. Tidak ada yang akan datang ke sini mencari jin atau mencurigainya yang telah merencanakan sesuatu. Mereka tahu bahwa jin ingin datang ke sini untuk berdoa bagi burung yang mati adalah alasan yang cukup bagus. Baru-baru ini anggota klan Rakandol yang tinggal di Storm Castle sangat waspada terhadap jin. Anak bungsu dari patriark tidak berperilaku seperti anak kecil dan sangat dewasa. Faktanya beberapa lebih dari sekedar waspada, banyak yang takut pada bocah berusia 7 tahun itu. Para pelayan bergosip tentang dia, mengatakan bahwa jin adalah tiruan sempurna dari ayahnya yang berhati dingin, dan para kesatria penjaga mematuhinya seolah-olah dia adalah atasan mereka. Tetapi ketika jin berkata bahwa dia akan berdoa untuk burung itu, mereka semua lega. Mereka mengira bahwa meskipun anak Seiron Rakandal seorang anak, tetaplah seorang anak. Jin berdoa agar Anda menemukan kebahagiaan dalam hidup Anda selanjutnya. Jin tidak berbohong ketika dia mengatakan dia akan berdoa untuk burung itu. Dia benar-benar mengasihani itu. Begitu dia selesai memindahkan kuburan burung ke dasar lubang yang dalam yang digali oleh si kembar, jin mendekati dinding batu di samping. Ada goresan yang dibuat oleh sekop di permukaannya. Temboknya sendiri tidak terlalu kokoh. Tidak ada batang logam atau kabel di dalamnya. Untuk meningkatkan daya tahannya, jadi jin dapat dengan mudah menghancurkannya dengan pukulan yang dibungkus dalam bayangan. Namun, memecahkan seperti itu pasti akan menciptakan ledakan yang keras. Hujan terus-menerus di luar akan meredam suaranya, tapi kenaik bintang 7 di kastil kemungkinan besar akan menangkap suara itu. Jin tiba-tiba tertawa karena dia tidak bisa menahan diri. Dia kemudian merentangkan tangannya dan meletakkan tangannya ke dinding. Segera dinding batu itu mulai bergetar sedikit. Wrom. Itu adalah mantra sihir bumi bintang 1, Earth Resonancy. Earth Resonance adalah mantra yang sering digunakan para penyihir saat berkemah di luar atau menjelajahi alam liar, tetapi tingkat mematikannya hampir 0. Aku sangat ingin menggunakan sihir. Kepraktisan dan kesenangan menggunakan sihir, dia tidak merasakan sensasi membebaskan ini selama 7 tahun terakhir. Karena dia telah mempertahankan ingatan dan pengetahuannya dari kehidupan masa lalunya. Tidak dapat menggunakan sihir sejak dia lahir seperti hukuman bagi jin. Sihir kekuatan penyihir ketika dia pertama kali menyadari bahwa dia telah dilahirkan kembali. Jin bertanya-tanya bagaimana dia harus mulai belajar sihir dan menyimpan mana lagi. Namun kekuatannya tidak berdasar, sama seperti bagaimana kekuatan solderat masih tersedia baginya. Mana yang telah dia kumpulkan selama kehidupan sebelumnya juga dapat diakses dalam kehidupan baru ini. Satu-satunya masalah adalah ada batasan jumlah mana yang dapat aku gunakan sekarang karena tubuhku yang belum dewasa. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Di kehidupan masa lalunya, jin akan mencapai alam bintang 6 dalam sihir setelah pelatihan selama 3 tahun. Saat ini, jumlah mana yang bisa digunakan jin setara dengan penyihir bintang 1. Tetapi itu akan meningkat seiring waktu saat tubuhnya dewasa. Setiap kali dia menua 1 tahun lagi, dia bisa merasakan lebih banyak mana yang dihasilkan di dalam dirinya.
apalagi itu adalah kejadian yang wajar. Jin belum berlatih untuk meningkatkan mana atau apapun. Oleh karena itu, dia sampai pada kesimpulan bahwa mana yang telah dia kumpulkan di kehidupan masa lalunya berlahan-lahan kembali kepadanya selama bertahun-tahun. Mana dari penyihir bintang 1 pada usia 7 tahun. Jin yakin tidak ada orang lain dalam sejarah yang berhasil mencapai prestasi ini. Dengan kecepatan ini, Jin akan mencapai bintang 6 sebelum Jin berusia paling lambat 20 tahun. Kehidupan keduanya jauh lebih disukai dan menguntungkan dibandingkan dengan yang pertama. Dia sangat gembira sekarang. Pada usia muda, 7 tahun, Jin dapat memanfaatkan kekuatan spiritual dan mana, bersama dengan pengetahuan dan keahlian dalam ilmu pedang bintang 3 dan sihir bintang 5. Selanjutnya, dia sekarang bisa mempelajari buku-buku rahasia dari klan bela diri yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia yang dijarah oleh klan Rankandel. Motivasinya berada di puncaknya saat ini dan itu tidak akan mereda untuk waktu yang lama. Aku benar-benar seorang penyihir sampai ke intinya. Jin tidak pernah berpikir akan sangat senang menggunakan mantra sederhana seperti earth resonansi. Waktu dia bisa menggunakan sihir dalam klan Rankandel sangat terbatas. Seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa sampai saat ini Jin tidak memiliki kesempatan lain untuk menggunakan sihir. Hampir tidak ada contoh ketika Jin sendiri tanpa ada yang menemaninya. Gili akan selalu bersamanya dan dalam kasus yang jarang terjadi saat dia tidak ada. Para kesatria dan pelayan penjaga akan berada di sisinya dan jika secara ajaib tidak satupun dari mereka ada di samping Jin, si kembar Tona akan datang mengganggunya. Oleh karena itu, Jin tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan sihir. Juga tidak ada momen ketika dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan sihir. Meskipun Jin sekarang bisa mendorong si kembar seperti para pelayannya, dia tidak bisa menggunakan sihir jika kabar menyebar ke orang tua atau kakaknya bahwa Jin telah menggunakan sihir. Kehidupan barunya yang menyenangkan akan segera berakhir pada saat yang sama. Aku harus menyegel sihirku untuk sementara setelah hari ini. Tidak bisa tertangkap, tetapi suatu hari Jin akan menemukan cara untuk menggunakan sihir sebanyak yang Jin inginkan. Tunggu saja. Saat dia menjilat bibirnya untuk mengantisipasi, Jin sekali lagi fokus pada tangannya yang diletakkan di dinding. Sensasi memiliki mana yang mengalir melalui tangan dan jarinya dan menyebar ke seluruh dinding membuat tulang punggungnya menggigil. 10 menit berlalu dengan tenang. Getaran earth resonansi secara diam-diam menciptakan lusinan retakan dan retakan di dinding. Kotoran dan debu berjatuhan dengan lebatnya, seolah-olah tembok batunya akan segera runtuh. Faktanya, bagian tengah dinding tepat tangan Jin berada hancur menjadi partikel halus. Sebuah lubang kecil muncul di mana Jin hampir tidak bisa memeras tubuhnya. Anak itu menatap pemandangan di balik dinding untuk sesaat. Ada sebuah lorong tua yang panjang, seolah-olah dia berada di reruntuhan kuno, bersama dengan gerbang baja besar di kejauhan. Merupakan kesalahan untuk berpikir bahwa ruang bawah tanah rahasia klan Rankandel dapat dengan mudah dibobol. Storm Castle adalah benteng yang bahkan pasukan elit klan Zipper tidak akan dapat dengan mudah menaklukkannya. Jin hanya beruntung karena dia adalah anggota klan Rankandel yang tinggal di dalam kastil tersebut. Jadi ini adalah sektor bawah tanah rahasia yang hanya bisa dimasukkan oleh pembawa bendera Rankandel. Tata letak yang menarik, Jin berpikir dalam hati. Pembawa bendera mereka adalah perwakilan klan yang berdiri di garis depan, melambaikan lambang klan. Semua anak dari klan Rankandel menjadi pembawa bendera ketika mereka mencapai level tertentu, kecuali beberapa pengecualian seperti Jin yang sebelumnya yang dianggap tidak kompeten. Jin telah mendengar cerita yang tak terhitung jumlahnya tentang ruang bawah tanah ini dari saudara-saudaranya. Dia yang hanya bisa membayangkan keajaiban yang tersembunyi di dalamnya, akhirnya bisa melihatnya dengan matanya sendiri. Jin sendiri tersedak, seolah-olah sesuatu yang jauh di dalam hatinya telah muncul. Jin tidak berpikir itu akan mempengaruhinya sebanyak ini, tetapi melihatnya sendiri,
Emosi jin beraksi secara tidak sadar. Setelah menghembuskan nafas dan menenangkan diri, jin memasukkan dirinya ke dalam lubang. Kembali ke lubang yang digali si kembar, dia bisa mendengar hujan deras yang terus turun ke tanah. Tapi begitu dia memasuki koridor bawah tanah, suara itu benar-benar menghilang. Dengan hati yang khusyuk, jin melepas sepatunya. Dia tidak bisa meninggalkan jejak lumpur di koridor. Jalan setapak itu remang-remang oleh beberapa obor di dinding, tempat minyak menetes ke bawah. Jin hendak membuat api dengan sihir untuk menerangi tempat itu, tetapi memutuskan untuk mengambil salah satu obor sebagai gantinya. Berjalan menyusuri koridor yang usang tanpa alas kaki dengan obor di tangan. Dia merasa seperti telah menjadi seorang biksu. Ibu biasa memberitahuku bahwa sebelum mencapai pintu itu, anak-anak Krakandel merupakan bahwa mereka adalah bagian dari keturunannya. Jin ingat mendengarkannya ketika dia berusia sekitar 16 tahun. Saat itu Rosa masih percaya bahwa anak bungsunya kelak akan menjadi anggota klan yang terhormat. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa anaknya tidak berbakat dan memiliki ekspektasi yang menyimpang terhadapnya. Rosa diam-diam telah melanggar aturan klan dan memberikan informasi rahasia kepada Jin. Meskipun dia bukanlah seorang jenius seperti saudara-saudaranya. Dia ingin percaya bahwa suatu hari Jin akan menjadi kesatria bintang 6 dan menerima kualifikasi sebagai pembawa bendera. Rosa Rakandel, Black Panther, adalah salah satu orang terkuat di klan dan dunia. Namun alasan mengapa dia tidak bisa memiliki pandangan dan penilaian objektif terhadap Jin hanya karena dia seorang ibu. Ibunya, meskipun begitu, dia akhirnya menghadapi dan menerima kenyataan. Dia berhenti mengenang masa lalu dan menghentikan langkahnya menuju pintu besi. Jin berhenti mengenang masa lalu dan menghentikan langkahnya menuju pintu besi. Dia berada di tengah koridor, masih ada sekitar 50 anak tangga tersisa sampai dia mencapai gerbang. Rakandel dan sihir. Jin tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat lingkaran sihir di lantai. Itu adalah lingkaran sihir yang besar, tapi bahkan penyihir pemula bisa dengan mudah menganalisanya. Lingkaran ajaib darah dan penghalang. Itu adalah lingkaran sihir populer yang sering ditemukan di pintu masuk kerajaan, atau di dalam gudang pengusaha, atau di markas kelompok tentara bayaran yang terkenal. Terlepas dari namanya yang mengesankan dan megah, itu adalah lingkaran dasar. Tidak ada bedanya dengan perangkat keamanan sederhana. Yang bisa dilakukannya hanyalah menentukan apakah seorang akan menimbulkan ancaman melalui darahnya. Anggota klan pembenci sihir itu benar-benar meletakkan lingkaran sihir di depan ruang rahasia klan. Tidak hanya itu, ini lingkaran yang sangat tipis. Jin menggigit bagian dalam pipinya. Jejak darah merembes dari mulutnya dan mengalir di dagunya sebelum bisa jatuh ke lantai. Jin menahan darah dengan tangannya. Yang dia butuhkan hanyalah beberapa tetes untuk mengaktifkan lingkaran sihir darah dan penghalang. Saat dia mengibaskan darah di tangannya ke lingkaran, aura biru mulai memenuhi udara dari keempat arah. Bukti bahwa kami adalah bagian dari garis keturunan. Lelucon apa ini? Jin ingin tahu leluhurnya yang mana yang cukup bodoh untuk menempatkan lingkaran sihir ini di sini. Lingkaran sihir ini tidak cukup rumit untuk dapat memverifikasi garis keturunan seseorang. Faktanya, Jin tidak yakin apakah sihir semacam ini ada. Hanya ada 3 hal yang ditentukan oleh lingkaran sihir ini. Itu bisa mendeteksi apakah darah itu dari monster, manusia, atau manusia yang terserang wabah. Dengan kata lain, selama mereka bisa mencapai koridor bawah tanah ini, setiap manusia yang sehat bisa mengaktifkan lingkaran sihir ini dengan aman. Lingkaran sihir itu sama sekali tidak berguna, kecuali bagaimana lingkaran itu menambahkan aura misteri ke ruangan kuno yang tersembunyi ini. Mereka percaya pada tahayul aneh yang disebut ritual seleksi. Mereka juga percaya bahwa lingkaran sihir ini mampu mengenali seseorang Rakandel yang berdarah murni. Klan ini cukup aneh. Dengan aktivasi lingkaran, Jin dapat mendengar roda gigi dan bagian logam bergesekan dan bergerak di bawah lantai. Lingkaran itu menghentikan operasi jebakan yang akan menyerang Jin jika dia tidak mengaktifkan lingkaran sihir. Dia diam-diam berdiri dan menunggu kebisingan mereda.
Ada cukup banyak jebakan. Aku tidak tahu secara spesifik, tapi perangkap di sini lebih rumit daripada yang ditemukan di istana kerajaan. Lingkaran sihir segera mulai meredup dan kehilangan kilaunya. Semua jebakan telah dinonaktifkan. Jin melanjutkan perjalanan dan menuju ke pintu. Gerbang mulai terbuka begitu Jin mengucapkan kata sandinya. Itu adalah jenis sihir penghalang yang mirip dengan lingkaran sihir barusan, tetapi berada pada level yang sama sekali berbeda. Itu adalah mantra yang diucapkan oleh naga besar yang sejak itu tertidur lelap. Kata sandi menonaktifkan mantranya, tetapi tanpa kata-kata yang benar, pintu tidak akan pernah terbuka. Itulah potensi sihir penghalang ini. Seseorang harus menjadi setidaknya seorang kesatria bintang 9 untuk mendobrak pintu terbuka. Aku mendengar kata sandi dari saudara laki-lakiku yang kedua sebelum aku lahir kembali. Meskipun dia sedang menyindir, mengatakan bahwa itu tidak akan pernah berguna bagiku. Hal pertama yang dilihat Jin ketika pintu terbuka bukanlah rak dengan buku yang tak terhitung jumlahnya, tetapi peti mati kaca. Di dalam peti kaca itu ada tubuh manusia. Itu adalah Murakan yang telah berubah menjadi manusia sebelum tertidur lelap. Tidak ada yang memberitahuku tentang ini. Setelah menemukan pemandangan yang tidak terduga, tubuh Jin membeku karena terkejut dan tidak nyaman. Dia kemudian perlahan mulai mendekati peti mati kaca ini. Keturunan Rakandel datang untuk menghibur Murakan. Nama Murakan pada awalnya tidak berarti gunung. Itu adalah nama naga hitam yang pernah memerintah wilayah ini. Murakan dikalahkan 1000 tahun yang lalu oleh Patriark Rakandel pertama dan tertidur lelap setelah menyerahkan Stormcastle. Kisah ini adalah legenda klan Rakandel yang paling populer, yang diketahui semua orang di seluruh dunia. Aku ingat pernah mendengar cerita bahwa naga hitam Murakan dikalahkan oleh Patriark pertama dan jatuh tertidur lelap. Jadi diatur di sini. Jin tidak tahu banyak tentang Murakan. Legenda dan mitos klan jarang menyebut dia. Mereka hanya tidak terlalu peduli dengan seekor naga yang telah lama menghilang ke dalam catatan sejarah. Naga yang saat ini aktif lebih mengkhawatirkan dan mengganggu. Peti kaca itu berkilau bersih, tanpa setitik debu pun di permukaannya, tapi itu tidak dibersihkan setiap hari oleh pembantu. Ketidakberesan itu karena mana yang mengelilingi peti mati. Jin menyentuh mana dengan satu tangan dan rasa dingin segera mengalir di tulang punggungnya. Saat dia menelan ludahnya, Jin mengambil satu langkah ke depan. Itu pemandangan yang menarik. Tidak ada yang bisa dipelajari Jin dari Murakan. Jika itu adalah naga yang bangun dan aktif, segalanya akan berbeda. Tapi Murakan adalah naga yang berhibernasi di dalam peti mati. Jadi Jin lebih tertarik untuk menemukan buku-buku rahasia itu. Tempat ini lebih besar dari yang Jin kira. Ruangan bawah tanah tampak lebih besar dari aula tengah di Stormcastle. Namun tempat itu terasa kosong karena tidak ada dekorasi yang memperindah tempat itu. Jin dengan cepat mulai mencari buku-buku tebal itu. Dia mendorong pintu geser dan menemukan perpustakaan. Sebenarnya terlalu buruk untuk disebut perpustakaan. Perpustakaan rahasia Rakandel hanya berisi satu rak buku dan beberapa kursi. Namun itu lebih dari cukup untuk menampung buku-buku rahasia. Hanya ada begitu banyak buku yang ditulis oleh klan bela diri lain di seluruh dunia. Perpustakaan tidak akan menggunakan rak tambahan. Di rak selebar 1,5 meter itu terdapat buku-buku berdebu yang tertata rapi. Buku-buku ini pernah ditulis dan digunakan oleh klan bela diri di seluruh dunia dan mencoba melindungi mereka dengan mempertaruhkan nyawanya. Ini adalah inti dari klan bela diri yang hanya bisa dibaca oleh pembawa bendera. Jin menenangkan hatinya yang gemetar dan mulai memeriksa nama-nama di setiap buku di rak. Teknik pertarungan tangan kosong dari klan Meyer dan klan Taipan. Teknik tombak dari klan Euron dan klan Sagal, ilmu pedang dari klan Attila, dan lain-lain. Ada begitu banyak dari mereka. Jin juga menemukan beberapa buku dari klan Kungan, klan pendekar pedang yang menyerang Stormcastle sekitar 200 tahun yang lalu.
Tangan Jin sedikit gemetar saat dia memeriksa buku tebal itu satu persatu. Kegembiraannya meluap dalam kehidupan pertamanya. Dia selalu ingin menjadi pembawa bendera dan datang ke sini untuk membaca buku-buku rahasia. Sekarang dia akhirnya di sini. Kenangan akan kesulitan dan keputusasaan melintas di benaknya. Tentu saja kali ini dia tidak turun ke ruang bawah tanah sebagai pembawa bendera. Meskipun memiliki nama klan Rakandal, dia tidak berbeda dengan pencuri yang menyusup ke perpustakaan. Namun Jin tidak peduli dengan detail kecil itu. Menggunakan metode apapun yang ada adalah bagian dari kebaikan Rakandal. Selain itu, dia berencana secara resmi datang ke ruang bawah tanah ini dalam beberapa tahun setelah menjadi pembawa bendera sejati. Yang mana yang harus Jin mulai? Benar-benar masalah dunia pertama. Dia dimanja oleh pilihan. Jin bertanya-tanya, apakah kakak laki-lakinya merasa seperti ini ketika mereka diam-diam membaca buku saat pengasuh mereka pergi? Jin terkekeh ketika dia memindai buku-buku di depannya. Dia tidak punya banyak waktu untuk tetap di sana. Waktu luang yang didapatkannya dengan alasan ingin mendoakan burung itu hanya 2 jam. Setelah waktu sebanyak ini, Gili kemungkinan besar akan datang ke halaman belakang kastil untuk mencarinya. Seolah-olah Jin memiliki segunung makanan di hadapannya, tetapi hanya bisa makan selama beberapa menit. Tapi Jin akan memiliki kesempatan lain. Jin dapat kembali ke sini lain hari jika Jin memberitahu mereka bahwa Jin ingin berdoa untuk burung itu, atau bahwa Jin ingin bermeditasi. Dia mengeluarkan buku-buku dari rak. Buku besar rahasia pertama Jin adalah buku ilmu pedang klan Kungan. Kakak ketiga pernah memberitahuku bahwa ada banyak yang bisa dipelajari dari buku besar ini. Mari kita mulai dengan ini. Ada total 3 jilid buku tebal rahasia klan Kungan. Jin juga memilih 2 jilid yang tersisa dan duduk di kursi. Awalnya buku besar rahasia klan Kungan berjumlah lebih dari 10. Tetapi ketika Rakandal menghancurkan klan 200 tahun yang lalu, kebanyakan dari mereka hilang selama konflik. Klan Rakandal telah menghancurkan mereka dengan sengaja. Namun 3 volume di tangannya tidak tersentuh. Buku-buku tebal ini merangkum inti dari teknik-teknik terhebat Kungan Swordsmanship. Meskipun menjadi buku tebal rahasia, beberapa halaman pertama jilid 1 hanya berbicara tentang dasar dan fondasi ilmu pedang, serta perilaku para kesatria Kungan. Kibaran halaman berhenti begitu Jin tiba di tengah-tengah buku. Tatapannya semakin dalam saat pikirannya mencoba menyerap kata-kata di halaman itu. Buku yang hanya menjelaskan dasar-dasar itu tiba-tiba membahas topik yang sulit yang tidak dapat dipahami Jin sama sekali. Tidak heran mereka disebut buku tebal rahasia. Ini tidak semudah yang Jin kira. Meskipun ditulis dalam bahasa umum benua, Jin tidak dapat memahami sebagian besar isinya karena kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam ilmu pedang. Sebelum kematiannya yang tiba-tiba di kerajaan Akin, Jin yang berusia 28 tahun telah mencapai ranah bintang 3 dalam ilmu pedang. Tidak hanya dia lebih lambat untuk mencapai tahap itu daripada orang yang sedikit terampil pada umumnya, dia juga bisa dianggap cacat dibandingkan dengan Rakandal pada umumnya. Namun dia hanya membutuhkan waktu setengah tahun untuk mencapai tahap itu setelah kontraknya dengan Solderat yang bisa dianggap sebagai prestasi yang luar biasa. Meskipun demikian, buku Kungan terlalu sulit baginya untuk dipahami dengan keterampilan dan pengetahuan bintang 3-nya dalam ilmu pedang. Dia mengeluarkan buku catatan dan pensil yang dia bawa. Jin kemudian mulai menyalin isi buku tebal itu ke dalam buku catatannya. Itu adalah transkripsi dalam waktu sekitar 2 jam. Dia bisa menyalin sekitar 10 halaman buku tersebut. Kembali ke hari-harinya sebagai penyihir, dia telah menyalin begitu banyak buku sehingga sidik jari di jari-jarinya yang memegang pensil mulai memudar. 10 halaman per hari. Ada 3 tahun tersisa sampai Jin harus meninggalkan Storm Castle. Jika dia menyalin 10 halaman setiap hari selama 3 tahun itu, dia dapat dengan mudah menyalin semua buku di sini. Dan saat Jin terus mempelajarinya, Jin perlahan-lahan akan mulai memahami isinya dari waktu ke waktu. Jin yakin akan ada beberapa buku tebal yang tidak pernah Jin transkripsikan.
Suara kertas goresan pensil bergema di ruangan bawah tanah yang sunyi. Jin membutuhkan waktu tepat 1 jam untuk menyalin 10 halaman. Dia kemudian menelusuri kembali langkahnya dan meninggalkan perpustakaan. Dia memasang lubang di dinding dengan sihir tanah di sekitarnya. 2 bulan berlalu. Selama waktu itu, Jin telah sepenuhnya mentranskripsikan 3 volume dari klan Kungan serta 2 buku tebal tentang teknik pertarungan tangan kosong klan Meyer. Seiring berlalunya waktu, Jin merasa semakin energik dan antusias. Dia tidak pernah merasa lebih bahagia dari tempat tidur di pagi hari sebelumnya. Alasan apa yang harus Jin gunakan untuk pergi ke sana hari ini? Berdoa? Bermeditasi? Tidak, aku sudah menggunakannya kemarin dan sehari sebelumnya. Ada rumor yang beredar di sekitar kastil di mana para pelayan percaya bahwa roh burung mati telah merasuki Jin. Dia terus-menerus pergi ke kuburan selama 2 bulan untuk berdoa dan bermeditasi. Jadi kebingungan mereka bisa dimaklumi. Selain itu, setelah mendengar desas-desus aneh ini, si kembar Tona mulai sangat takut pada Jin. Haruskah aku mencari alasan yang akan mengizinkanku pergi ke sana setiap hari tanpa menimbulkan kecurigaan? Setelah merenung sebentar, Jin tidak bisa memikirkan apapun. Bagaimana mungkin dia bisa meyakinkan semua orang untuk membiarkan dia pergi ke kuburan setiap hari? Oleh karena itu, Jin mulai mengubah alur pemikirannya. Tidak perlu meyakinkan mereka. Jika Jin memberitahu mereka bahwa Jin akan pergi ke sana setiap hari, siapa yang berani melawan Jin? Ini adalah kastil, bukan kediaman utama klan. Kesatria penjaga yang tinggal di sini sudah melayani Jin sebagai rakandal sejati. Alih-alih memperlakukannya sebagai anak kecil, dan para pelayan tidak punya hak untuk membantah keputusan sejak awal. Si kembar Tona takut pada Jin, jadi dia tidak punya alasan untuk mengkhawatirkan mereka. Satu-satunya masalah adalah Gili. Peran seorang pengasuh berbeda dengan peran seorang kesatria dan pelayan. Mereka adalah orang yang mengawasi dan membimbing anak-anak yang mereka pimpin. Gili, ya Tuan Muda, Jin ingin pergi ke sana lagi. Tatapan Gili dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia menghela napas panjang dan menepuk kepala Jin. Tuan Muda sangat diizinkan, tapi burung itu sudah mati sudah 2 bulan. Pengasuhmu ini sangat mengkhawatirkanmu sehingga dia tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Aku sudah lupa tentang burung itu. Sejujurnya Jin hanya pergi ke sana setiap hari karena Jin suka di sana. Kamu suka di sana? Tuan Muda, Anda tidak harus menikmati berada di dekat kuburan, kemalangan akan menimpahmu. Rupanya para pengasuh klan Rankandal memiliki kecenderungan untuk mempercayai tahayul juga. Jin menghela napas dan menggelengkan kepalanya di benaknya. Tidak, aku akan tetap menyukai kuburan mulai sekarang. Gili bergumam dan berdiri di sana tanpa berkata-kata. Dia menatap kosong pada tuan mudanya seolah-olah pikirannya tiba-tiba berhenti. Tuan mudanya yang berusia 7 tahun yang lahir sebagai predator di antara Rankandal sudah mencoba untuk menghadapi konsep takdir dan perlu dikatakan itu semua adalah kesalahpahamannya sendiri. Jin hanya menipu pengasuhnya yang lebih muda darinya di kehidupan pertamanya untuk melakukan perintahnya. Sejujurnya tidak ada anak berusia 7 tahun yang akan membicarakan topik seperti itu, bahwa jika mereka adalah orang jenius yang lahir di klan Rankandal yang mengerikan. Meski begitu, Gili dan yang lainnya di Storm Castle tidak punya alasan untuk meragukan kata-kata dan tindakan Jin. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa dia telah menyimpan kenangan dan dari kehidupan pertamanya. Sesuatu pasti telah berubah tentang Tuan Muda sejak dia bertemu dengan Sang Patriark. Sang Patriark pasti memberitahunya sesuatu yang penting. Gili memperhatikan ekspresinya dan membungkuk. Kalau begitu aku tidak akan menghentikanmu. Aku percaya bahwa Tuan Muda suatu hari akan menjadi kesatria luar biasa yang memimpin klan. Dan setelah mendengarkan pendapat jujurnya, Jin harus mengatakan bahwa Jin sangat bangga padanya. Terima kasih Gili. Sampai Jin meninggalkan Storm Castle, Jin akan menghabiskan waktu di kuburan selama 1 hingga 2 jam setiap hari.
Ya Tuan Muda, dan selama aku di sana, aku tidak ingin diganggu dengan cara apapun. Apakah kamu mengerti? Aku akan memberitahu para keserai tentang itu. Ekspresi kaku Gili akhirnya mengendur saat warna kembali ke wajahnya. Aku akan membuat pie stroberi terbaik di dunia. Selamat bersenang-senang. Jin tersenyum cerah dan segera meninggalkan ruangannya. Jin melakukannya. Sekarang Jin dapat berkonsentrasi menulis tanpa harus khawatir tentang apapun. Selama 2 bulan terakhir, Jin selalu gugup saat memasuki ruang bawah tanah. Jika para kesatria atau Gili datang mencarinya dan menemukan lubang itu, kekacauan akan menimpa klan. Karena Jin berhasil menarik minat ayah, mereka mungkin tidak akan mengeksekusi Jin, bahkan jika mereka tahu tentang ini, tapi itu masih akan sangat merepotkan dan menakutkan. Suara senandung keluar dari hidungnya tanpa sadar. Bahkan mantra resonansi terasa seperti menciptakan ritme saat menghancurkan dinding bawah tanah yang telah dia segel kembali hari sebelumnya. Dia berencana menyalin volume akhir dari buku besar klan Meyer dengan teknik pertarungan tangan kosong. Coret, 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 coret saat dia bersuka cita karena 3 tahun yang tersisa di kastil akan damai. Dia menyalin isi halaman, reinkarnasinya benar-benar merupakan berkah baginya. Teknik pertarungan tangan kosong klan Meyer tampaknya tidak sesulit ilmu pedang klan Kungan. Tapi bagian tentang menggabungkan tubuh fisik dengan aura, Jin tidak mengerti. Jin yakin itu akan menjadi jelas seiring berjalannya waktu. 1 jam berlalu di dalam perpustakaan bawah tanah. Setelah menyalin beberapa halaman tanpa istirahat, jari-jari kurus dan lembut Jin berdenyut-denyut saat dia memutuskan untuk istirahat 3 menit. Klik, dia mendengar suara di balik pintu geser. Jin segera berdiri karena terkejut dan memfokuskan inderanya. Itu adalah suara peti mati kaca yang terbuka. Oke, sampai di sini dulu part 2. Kita lanjut pada video berikutnya.